Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Teori Akuntansi kelas Akuntansi Syariah 4A akan menyampaikan materi tentang konsep laba. Sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini ada Devina Tamayasari, Diki Amelia, Reza Putut Pangisi, dan Atik Susilawati. Materi pertama akan disampaikan oleh Devina Tamayasari. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang yaitu laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran antara pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sendiri tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya itu. Di sini IAI tidak menerjemahkan income sebagai laba, melainkan menerjemahkan income sebagai penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi dalam bentuk kenaikan atau bertambahnya aktiva atau penurunan kewajiban sehingga menimbulkan kenaikan ekuitas yang tidak berdasarkan pada kontribusi penanaman modal. Yang kedua yaitu tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan laporan keuangan sendiri yaitu memberikan informasi mengenai prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam konsep ini diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan secara tepat dan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan tujuan dari pelaporan laba sendiri yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada money income, menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Selanjutnya ada karakteristik laba. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual, di mana terutama pada penjualan barang atau jasa. Yang kedua yaitu laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang di sini perlu pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dan biaya. Yang kelima, ada laba akuntansi memerlukan pengukuran biaya dalam bentuk cost historis. Pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat bergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI pada tahun 1994 dalam paragraf 92 dijelaskan bahwa penghasilan akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Elemen laba. Pertama, konsep laba periode. Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Konsep tersebut memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen
dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Elemen laba yang kedua adalah laba komprehensif. FASB dalam FSAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. Di dalam laporan keuangan harus menyajikan laba periode dan laba komprehensif. Laporan keuangan yang harus disajikan adalah laporan keuangan laba periode dan laporan keuangan laba komprehensif. Selanjutnya adalah elemen non-operasional. Elemen non-operasional terdiri dari pos luar biasa atau extraordinary item, kegiatan yang dihentikan, dan perubahan akuntansi. Yang pertama adalah extraordinary item. Menurut APB Opinion nomor 9 tahun 1966, extraordinary item adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Definisi tersebut banyak dikritik karena bersifat ambigius. Akhirnya dikeluarkan APB Opinion nomor 30 tahun 1973 yang menyatakan bahwa elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary item jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak umum dan jarang terjadi. Yang kedua adalah penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Sedangkan penghentian segmen bisnis adalah kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis itu dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi atas penghentian tersebut pada tanggal pengukuran. Terdapat dua faktor untung atau rugi yang akan diakui, yaitu laba atau rugi kegiatan segmen mulai tanggal pengukuran sampai tanggal penghentian. Yang kedua, untung atau rugi penghentian segmen. Elemen non-operasional yang ketiga yaitu perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ini digunakan perusahaan yang kemungkinan akan mempengaruhi laporan keuangan tahun berjalan maupun tren yang terdapat dalam laporan komparatif. Perubahan akuntansi ada tiga. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan ini adalah di mana perusahaan menggunakan metode yang berbeda pada periode sebelumnya. Misalnya, menggunakan metode FIFO ke LIFO untuk persediaan. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini adalah jumlah taksiran tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Misalnya yaitu jumlah taksiran piutang tak tertagih atau jumlah umur ekonomis aktiva tetap. Yang ketiga, perubahan entitas pelapor. Perubahan ini adalah perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi. Elemen non-operasional yang keempat yaitu penyesuaian periode sebelumnya. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikreditkan pada saldo laba ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto dari perhitungan atas aspek pajak, sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan pada penentuan laba bersih tahun berjalan. Nah, yang selanjutnya yaitu income smoothing atau perataan laba. Perataan laba yaitu menormalisasikan laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level laba tertentu. Definisi menurut Biederman,
bahwa perataan laba adalah usaha yang dilakukan secara sengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan laba sehingga dapat dipandang secara normal suatu perusahaan. Ada alasan manajer melakukan perataan laba. Menurut Hayward, bahwa alasan tersebut untuk memperbaiki hubungan dengan investor, kreditor, dan karyawan. Selain itu, untuk meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Namun, menurut Bedelman ada dua alasan, yaitu yang pertama mengasumsikan bahwa pola laba periodik lebih stabil dibandingkan pola laba fluktuasi untuk meningkatkan tingkat dividen. Yang kedua yaitu untuk mengantisipasi fluktuasi pola laba periodik. Ada dua dimensi yang dilakukan manajer untuk melakukan income smoothing. Yang pertama, real smoothing, yaitu berkaitan dengan transaksi aktual, dan yang kedua, artificial smoothing, yaitu penerapan akuntansi yang diterapkan untuk mengubah kos atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Nah, menurut Bernes ada tiga dimensi income smoothing. Yang pertama, perataan untuk peristiwa dan atau pengakuan peristiwa. Yang kedua, perataan melalui alokasi periode. Dan yang ketiga, perataan melalui klasifikasi.